Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Metodologi Pendidikan. Di sini kami akan membahas mengenai instrumen pengumpulan data. Sebelum memasuki pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Nurul Fauzah sebagai moderator, dan rekan-rekan saya, Wiwin Duma Simanulang, Jessica Sibuaya, dan Alisa Putri. Baiklah, pada pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Jessica Sibuaya. Di sini saya akan membahas instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah penelitian. Instrumen penelitian ini berfungsi sebagai alat bagi seorang peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Penggunaan kualitas instrumen penelitian itu sendiri dapat mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Terdapat perbedaan pada penggunaan instrumen penelitian dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Validasi terhadap penelitian sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistik. Kemudian, menurut Nasution 1988 dalam Sugiono 2017 mengemukakan bahwa penelitian sebagai instrumen penelitian serasi untuk meneliti serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakan bermakna atau tidak bagi penelitiannya. Kemudian, peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus, di mana artinya peneliti ini harus dapat melakukan beberapa tugas dan mengumpulkan data sekaligus. Ketiga, tiap situasi merupakan keseluruhan. Yang keempat, suatu situasi melibatkan interaksi manusia. Yang kelima, peneliti ini sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Selanjutnya, hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan. Selanjutnya, dengan manusia sebagai instrumen respon yang aneh, yang menyimpang harus diberi perhatian yang lebih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis instrumen tes, di mana instrumen tes ini terdiri dari dua jenis, yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tes dapat berupa serentetan pertanyaan atau lembar kerja atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, kemampuan dari subjek penelitian. Berdasarkan sasaran dan objek yang diteliti, terdapat beberapa macam tes. Yang pertama, tes kepribadian. Tes kepribadian ini digunakan untuk mengungkapkan kepribadian seseorang yang menyangkut konsep pribadi, kreativitas, disiplin, bakat khusus, dan sebagainya. Kemudian, tes bakat. Tes bakat ini digunakan untuk mengetahui bakat dari seseorang tersebut. Kemudian, tes inteligensi dilakukan untuk memperkirakan tingkat intelektual seseorang. Selanjutnya, ada tes sikap. Tes sikap ini digunakan untuk mengukur berbagai sikap orang dalam menghadapi suatu kondisi. Kemudian, tes minat. Tes minat ini ditunjukkan untuk menggali minat seseorang terhadap sesuatu. Selanjutnya, tes prestasi. Tes prestasi digunakan untuk mengetahui pencapaian seseorang setelah ia mempelajari sesuatu.
Selanjutnya itu instrumen non-tes, di mana instrumen non-tes ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, bentuk instrumen observasi. Kemudian yang kedua, instrumen wawancara. Yang ketiga, instrumen angket atau kuesioner. Yang keempat, bentuk instrumen skala bertingkat atau rating scale. Kemudian yang kelima, bentuk instrumen dokumentasi. Yang pertama, bentuk instrumen observasi. Observasi merupakan pengamatan langsung, baik menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, dan lain-lain. Menurut Bungin, yang dikutip oleh Raharjo mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu yang pertama, observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Yang kedua, observasi tidak terstruktur adalah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan pengembangan yang terjadi di lapangan. Kemudian, yang ketiga, observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Kemudian yang kedua, bentuk instrumen wawancara. Bentuk instrumen wawancara ini ialah suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memperoleh informasi dari responden yang dinamakan dengan interview. Penelitian kualitatif umumnya menggunakan wawancara tidak berstruktur atau bersemi. Berikut macam-macam bentuk instrumen wawancara, yaitu yang pertama, wawancara tidak berstruktur, tidak berstandar informal, atau berfokus dimulai dari pertanyaan umum dalam area yang luas pada penelitian ini. Kemudian yang kedua, wawancara semi berstruktur. Wawancara ini dimulai dari isu yang mencakup dalam pedoman wawancara. Kemudian yang ketiga, wawancara berstruktur atau berstandar. Beberapa keterbatasan pada wawancara jenis ini membuat data yang diperoleh tidak baik. Jadwal wawancara berisi sejumlah pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian yang keempat, wawancara kelompok. Wawancara kelompok merupakan instrumen yang berharga untuk peneliti yang berfokus pada normalitas kelompok atau dinamika seputar isu yang ingin diteliti. Kemudian yang kelima, faktor prosedural atau struktural. Dimensi prosedural bersandar pada wawancara yang bersifat natural antara peneliti dan partisipan atau disebut juga wawancara tidak berstruktur. Kemudian yang terakhir, faktor konseptual. Dimensi konseptual mencakup jumlah isu. Pertama, terminologi yang di dalam wawancara dianggap penting. Kedua, konteks wawancara yang berdampak pada penilaian responden. Kemudian yang ketiga, bentuk instrumen angket atau kuesioner. Bentuk kuesioner yang dibuat sebagai instrumen sangat beragam, seperti kuesioner terbuka, kuesioner tertutup, kuesioner langsung, kuesioner tidak langsung, checklist, dan skala bertingkat. Untuk kuesioner terbuka, responden bebas menjawab dengan kalimatnya sendiri, bentuknya sama dengan kuesioner isian. Lalu kuesioner tertutup, responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan, bentuknya sama dengan kuesioner pilihan ganda. Kemudian yang ketiga, kuesioner langsung, responden menjawab pertanyaan seputar dirinya. Kemudian kuesioner tidak langsung, responden menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan orang lain. Kemudian checklist, yaitu daftar isian yang bersifat tertutup. Responden tinggal membubuhkan tanda cek pada kolom jawaban yang tersedia. Kemudian skala bertingkat. Jawaban responden dilengkapi dengan
pernyataan bertingkat, biasanya menunjukkan skala sikap yang mencakup rentang dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju terhadap pernyataannya. Kemudian jenis instrumen non-tes yang keempat ialah bentuk instrumen skala bertingkat atau rating scale. Bentuk instrumen dengan skala bertingkat lebih memudahkan peneliti untuk mengetahui pendapat responden lebih mendalam tentang variabel yang diteliti. Akan tetapi faktor yang berpengaruh terhadap ketidakjujuran jawaban responden adalah yang pertama persahabatan, karena persahabatan, yang kedua kecepatan menerka, kemudian yang ketiga cepat memutuskan, kemudian yang keempat jawaban kesan pertama, kemudian yang kelima penampilan instrumen, yang keenam prasangka, kemudian yang ketujuh kesalahan pengambilan rata-rata, dan kemurahan hati. Kemudian jenis instrumen non-tes yang terakhir, yang kelima ialah bentuk instrumen dokumentasi. Instrumen dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis isi. Selain itu digunakan juga dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku. Subjek penelitiannya dapat berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, bahkan benda-benda bersejarah seperti prasasti dan artefak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kriteria instrumen yang baik. Kriteria instrumen yang baik itu ada 4. Yang pertama, kredibilitas suatu, lalu yang kedua, transferabilitas, yang ketiga, dependabilitas, dan yang terakhir, keempat, konfirmabilitas. Pertama, kredibilitas suatu. Penelitian kualitatif dinyatakan kredibel jika ia menjelaskan uraian yang benar atau tafsiran tentang pengalaman manusia dengan benar, di mana orang lain yang mengalami pengalaman yang sama akan mempunyai tafsiran yang sama. Suatu penelitian kualitatif itu kredibel jika orang lain setuju bahwa mereka akan mempunyai pengalaman tersebut walaupun mereka hanya membaca laporan penelitian. Bagi meningkatkan validitas dalam penelitian kualitatif, pengkaji harus menguraikan informasi yang dikumpulkan secara objektif tanpa pengaruh perasaan dirinya. Kredibilitas penelitian kualitatif secara langsung ataupun tidak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh berikut penjelasannya. Yang pertama, lokasi. Kajian mungkin di tempat-tempat yang berbeda jika ia dilakukan di suatu lokasi di mana faktor-faktor yang dikaji tidak ada. Interpretasi hasil kajian menjadi kurang kredibel karena orang-orang yang berada di lokasi lain tidak dapat memahami dan kurang setuju atas interpretasi peneliti. Lalu yang kedua, fokus. Keadaan ini terjadi apabila pengkaji hanya fokus dan melaporkan hal atau tingkah laku yang konsisten dan mempunyai corak tertentu. Pengkaji seharusnya juga melaporkan atau memfokuskan kajiannya atas hal-hal yang tidak konsisten jika ia memberi makna dan implikasi tertentu. Kajian yang hanya melaporkan hal-hal konsisten saja mungkin akan dipertanyakan kredibilitasnya. Lalu yang ketiga, elit. Bagian kajian yang melibatkan kelompok-kelompok elit tertentu, informasi yang dikumpulkan mungkin akan dipengaruhi oleh argumen-argumen kelompok elit yang berkuasa. Biasa dalam laporan akan terjadi dan ini akan mengurangi kredibilitas kajian. Yang keempat, situasi. Pengkaji yang melakukan kajian pada suatu situasi tertentu mungkin akan terpengaruh dengan situasi pengkaji sendiri. Perasaan dan pengalaman pengkaji akan mempengaruhinya untuk membuat laporan yang kurang tepat jika kajian dilakukan dalam beberapa situasi yang berbeda. Lalu yang kelima, konsep. Pemahaman mengenai konsep-konsep yang dikaji mungkin berbeda antara pengkaji dengan subjek yang dikaji. Apakah yang disebut oleh subjek kajian dalam wawancara mungkin diuraikan sebagai konsep yang berlainan oleh pengkaji, karena pemahaman pengkaji dan subjek yang dikaji tentang suatu konsep itu berbeda. Lalu yang kedua, transferabilitas. Transferabilitas merupakan istilah dapat menggantikan konsep generalisasi data dalam penelitian kuantitatif.
yaitu sejauh mana temuan suatu penelitian yang dilakukan pada suatu kelompok tertentu dapat diaplikasikan pada kelompok lain. Transferabilitas penelitian kualitatif tidak dapat dinilai sendiri oleh penelitiannya, melainkan oleh para pembaca hasil penelitian tersebut. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan penelitian atau konteks dan fokus penelitian, hasil penelitian itu dapat dikatakan memiliki transferabilitas tinggi. Lalu yang ketiga, dependabilitas. Istilah reliabilitas dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah dependabilitas. Dalam kuantitatif, reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian, atau keakuratan yang ditunjuk oleh instrumen pengukuran. Pengujiannya dapat dilakukan secara internal, yaitu pengujian dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada. Satu lagi secara eksternal, yaitu dengan melakukan retest. Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal dari kata relay yang artinya percaya dan reliable yang artinya dapat dipercaya. Keterpercayaan berhubungan dengan ketepatan dan konsistensi. Tes hasil belajar dikatakan dapat dipercaya apabila memberikan hasil pengukuran hasil belajar yang relatif tetap secara konsisten. Reliabilitas data dalam penelitian kualitatif juga dapat diusahakan dengan membuat seoperasional mungkin langkah-langkah dalam penelitian. Di antaranya yaitu pertama, database. Penyusunan database merupakan salah satu langkah penelitian dengan melakukan penyusunan bukti-bukti penelitian dalam segala bentuknya, meliputi hasil rekaman video, kaset, transkrip wawancara, foto, skema, gambar, sketsa, deskripsi, dan lain-lainnya, untuk disimpan dalam kurun waktu tertentu agar sewaktu-waktu dapat ditelusuri kembali bila diperlukan untuk verifikasi. Lalu yang kedua, uraian rinci atau thick description. Untuk mengantisipasi adanya bias dalam penelitian, yang terpenting adalah kesadaran dari penelitian untuk melakukan selalu berusaha dalam mengurangi adanya pemicu yang memungkinkan timbulnya bias. Lalu yang keempat, konfirmabilitas atau objektivitas. Objektivitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas atau konsep transparansi, yaitu kesediaan peneliti mengungkapkan secara terbuka tentang proses dan elemen-elemen penelitiannya, sehingga memungkinkan pihak lain atau peneliti lain melakukan penelitian tentang hasil-hasil temuannya. Pada umumnya, cara yang banyak dilakukan peneliti kualitatif untuk melakukan konfirmasi hasil temuannya, penelitiannya adalah dengan merefleksikan hasil-hasil temuannya pada jurnal terkait. Peer review, konsultasi dengan peneliti ahli, atau melakukan konfirmasi data atau informasi dengan cara mempresentasikan hasil penelitiannya pada suatu konferensi untuk memperoleh berbagai masukan untuk kesempurnaan hasil temuannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan instrumen penelitian. Menyusun instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk instrumen berkaitan dengan metode pengumpulan data. Misalnya itu metode wawancara yang instrumennya pedoman wawancara, kemudian metode angket atau kuesioner, instrumennya berupa angket atau kuesioner. Kemudian contohnya lagi itu ada metode tes, instrumennya adalah soal tes tetapi metode observasi, instrumennya bernama checklist. Selanjutnya, langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun sebuah instrumen penelitian menurut Margono 1997 yaitu yang pertama, analisis variabel penelitian, yakni mengkaji variabel menjadi subpenelitian sejelas-jelasnya. Yang kedua, menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel atau subvariabel dan indikator-indikatornya. Yang ketiga, peneliti menyusun kisi-kisi.
Yang keempat, peneliti menyusun item atau pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Yang kelima, instrumen yang sudah dibuat sebaiknya diuji coba guna untuk revisi instrumen. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.